jalan kebenaran, menuju rumah-Mu dan hidup yang kekal. Terpuji nama-Mu selama-lamanya. Horas, Amang Inang, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam renungan HKBP Delta Mas di pagi hari ini 17 Juni 2025. Salam sejahtera bagi saudara-saudara dimanapun berada. Damai dan sukacita daripada Roh Kudus melimpah senantiasa ke dalam hati dan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu pada kami semua jemaat-Mu HKBP Delta Mas, sehingga hari ini kami boleh mendengarkan renungan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap hati dan pikiran kami agar boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nas renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Yohanes 6 ayat 29. Ayat renungan firman Tuhan akan dibacakan oleh anak remaja dari Huria kita. Nats renungan harian Selasa 17 Juni 2025 diambil dari Yohanes 6 ayat 29. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Dalam bahasa Batak Nidok, dungi nina Yesus ma mangalusinasida, haporsai hamu mana na siniru nidebata, ima ulawan lomo nirohana. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, renungan pada pagi hari ini dengan judul Pekerjaan yang Tuhan kehendaki, menekankan bahwa pekerjaan yang Tuhan inginkan adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk menyenangkan Allah, bukan untuk mencari pujian manusia, dan dilakukan dengan ketaatan serta iman kepada Tuhan Yesus. Pekerjaan ini juga mencakup bagaimana kita hidup kudus dan bagaimana kita menggunakan hidup kita secara efektif untuk melaksanakan kehendak-Nya di bumi. Pekerjaan yang Tuhan kehendaki juga berkaitan dengan bagaimana kita melayani di dalam tubuh Kristus dan dalam pelayanan kepada dunia di sekitar kita. Ini termasuk melakukan pekerjaan dengan sukacita karena kita tahu bahwa kita bekerja untuk Tuhan. Selain itu, kita juga diingatkan untuk tidak takut dalam menjalani hidup dan menempatkan diri pada posisi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Renungan kita pada hari ini menekankan pentingnya Roh Kudus dalam menyikapkan firman Tuhan dan membimbing kita untuk melakukan pekerjaannya. Dengan demikian, kita dapat menyelesaikan pekerjaan Tuhan dan mengenalnya lebih dalam lagi, sehingga kita dapat kekuatan baru dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus, kita hidup di dunia yang selalu menuntut kita untuk bekerja keras dan menghasilkan sesuatu. Dari pagi sampai malam kita sibuk dengan pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab. Bahkan dalam hal kerohanian, kadang kita berpikir, apalagi yang harus saya lakukan agar Tuhan senang? Kita sering bertanya-tanya, apa pekerjaan yang benar-benar dikehendaki Allah dari kita? Dalam Yohanes 6 ayat 29, Yesus memberikan jawaban yang sangat jelas ketika orang-orang datang kepada Yesus dan bertanya apa yang mereka lakukan agar berkenan di hadapan Allah.
Yesus menjawab dengan sederhana, "Percayalah kepada Dia yang telah diutusnya." Artinya, pekerjaan utama yang Allah kehendaki adalah percaya kepada Yesus. Yesus tidak mengatakan bahwa kita harus melakukan serangkaian ritual atau berusaha keras untuk menyenangkan Allah. Pekerjaan yang utama menurut Yesus adalah percaya kepadanya, yaitu percaya bahwa Dia adalah anak Allah yang diutus untuk menyelamatkan kita. Percaya kepada Yesus bukan berarti kita harus duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Ketika kita benar-benar percaya, iman itu akan membawa perubahan dalam cara kita hidup. Segala pekerjaan yang kita lakukan bukan lagi karena kita ingin mendapat poin di hadapan Tuhan, tetapi karena kita sudah diselamatkan oleh kasih karunia-Nya. Perbuatan baik adalah hasil dari iman kita, bukan syarat untuk diterima oleh Tuhan. Pekerjaan yang dikehendaki Allah bukanlah usaha keras atau ritual yang panjang, tetapi percaya kepada Yesus. Ini adalah panggilan untuk setiap kita agar menyerahkan hidup sepenuhnya kepadanya dan mengandalkannya dalam setiap langkah. Percayalah kepada Dia dan biarlah imanmu menjadi dasar dari setiap tindakanmu. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk firman yang telah kami dengarkan ya Tuhan. Tuhan, biarlah firman yang kami dengarkan Tuhan dapat kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan, buat setiap aktivitas kami Tuhan di pagi hari ini. Tuhanlah yang memberkati kami Tuhan, agar setiap aktivitas yang kami lakukan Tuhan dapat berjalan dengan baik Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan, buat setiap pergumulan yang kami hadapi, keluarga lepas keluarga ya Tuhan. Baik itu pergumulan perekonomian, pergumulan masalah kekeluargaan ya Tuhan, dan pergumulan masalah kesehatan Tuhan. Hanya kepada-Mu Tuhan kami memohon Tuhan, bantu kami Tuhan agar kami mampu mengatasi setiap pergumulan yang kami hadapi ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami Tuhan yang dalam keadaan pada hari ini Tuhan dalam keadaan sakit ya Tuhan, baik dirawat di rumah ataupun dirawat di rumah sakit ya Tuhan. Hanya pada-Mu lah kami mohon Tuhan, sembuhkanlah saudara-saudara kami Tuhan, agar kami sukacita memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, pada hari ini juga kami berdoa khusus Tuhan buat Amang Teh Siregar Tuhan yang pada saat ini Tuhan dirawat di ICU Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, berikanlah berkat-Mu ya Tuhan, agar setiap pengobatan dari Amang Siregar Tuhan dapat berjalan dengan baik Tuhan untuk kesembuhannya ya Tuhan. Begitu juga Tuhan keluarga yang selalu mendampingi ya Tuhan, berkati mereka Tuhan dan lindungi mereka Tuhan, berikanlah kekuatan kepada mereka ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat anak kami Tuhan, Amel Opusungguh Tuhan, yang pada saat ini juga dirawat di rumah sakit Tuhan. Sembuhkanlah dia Tuhan, agar dia dapat beraktivitas seperti biasanya Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan buat Amang sebagai Riang Tuhan, Bapak Joy ya Tuhan, yang saat ini juga dirawat di rumah sakit ya Tuhan. Hanya kepada-Mu lah kami mohon Tuhan, berikanlah kesembuhan buat Amang sebagai Riang Tuhan, agar dapat beraktivitas seperti biasanya Tuhan. Berkatilah semua para medis Tuhan dan obat-obatan Tuhan, agar dapat segera sembuh ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak kami Tuhan yang jauh dari kami orang tua ya Tuhan, tidak bersama-sama kami Tuhan, yang berada di luar kota Tuhan, yang melanjutkan pendidikan dan bekerja Tuhan. Hanya kepada-Mu lah kami memohon Tuhan,
Lindungilah mereka Tuhan, jagalah mereka ya Tuhan. Jauhkan mereka Tuhan dari ajaran-ajaran yang tidak baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kita terima berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.